request boleh yang mau ditanyain yang mana. Kalau nggak ada saya pakai lanjutin soal yang kemarin ya. Minggu yang lalu sampai nomor berapa? Ingat nggak? TKA kimia. TKA. Oke ya. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasannya ya. Oke. Minggu yang lalu sampai nomor berapa? Amil minggu yang lalu ikut nggak? Nggak apa, karena izin dulu. Nggak ya? Siap, oke nggak apa-apa ya. Kita lanjutin aja tuh ya Mil ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum ngerti mah langsung tanya saja. Oke, kayaknya minggu yang lalu itu, tapi nanti boleh nanya lagi ya. Tanyain aja, coba kita masuk ke kaji latih yang ini saja nih. Coba kita ambil yang sudah set-setan aja nih biar sebentar ya. Saya belum share screen ya. Oke, nah kita ambil dari sini saja. Oke, nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya Mil ya. Akmal juga, Akmal mah tapi cuma merecord doang ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, oke. Saya belum share screen juga ya. Sebentar. Mana share screen-nya? Oke. Mil, sudah ada share screen-nya nggak? Soalnya udah terlihat nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nanti Amil ingetin nih kalau ada soal kayak gini, jadi nanti harus sudah yakin ya, Amil. Oke. Sebentar ya. Nah, coba lihat data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi nanti nomor 1 sampai nomor 3 gunakan data kolom ini ya. Unsur dengan jari-jari atom paling kecil, unsur dengan jari-jari atom paling kecil, nanti Amil ingetin, kalau dalam SPU, sistem periodik unsur kan ada golongan 1, golongan 2, dan seterusnya ya. Kemudian posisinya ada golongan, ada periode kan, kayak gini Amil ya. Oke, kita gambarannya saja. Jadi nanti Amil ingetin kuncinya ini. Jadi biasanya yang ditanyakan itu bukan berapa jari-jari, apa pengertian jari-jari, tidak. Tapi yang ditanyakan adalah urutan jari-jari dari kecil ke besar, dari besar ke kecil gitu ya. Mungkin ke elektronegatifan, kemudian afinitas elektron dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kunci yang harus Amil hafalin terus ya. Jadi nanti diingetin. Misalkan saya punya X di sini. Saya punya Y, di sini ada Z juga. Di sini X, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, misalkan gitu ya. Di sini E. Oke. Amil, nah coba lihat. Ini misalkan yang paling kanan kan golongan 8A ya. Oke. Yang ini berarti golongan 7, ini golongan 1A dari sini. Saya coba tebalkan ininya. Jadi nanti ini X, A, B, C itu satu periode, X, Y, Z satu golongan, D, C, E juga satu golongan. Nah, Amil yang harus diingetin, bisa nanti yang ditanya mah bukan jari-jari, tapi ke elektronegatifan dan lain sebagainya. Jadi Amil ingatkan, apa saja ingetin dari kiri ke kanan, ya dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti itu satu periode, dari atas ke bawah semakin kecil. Dari kiri ya, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan semakin apa? Semakin besar. Oh, berarti yang paling kanan paling besar. Ya, apa saja yang paling kanan paling besar? Ingetin, alat musik yang ditekan apa yang ada suaranya? Alat musik yang ditekan, ingetin piano panjang 2 harokat ya. Jadi piano double A. Piano
Nah, PI-nya potensial ionisasi itu biasa disebut dengan energi ionisasi ya. A yang pertama itu yang kecut-kecut asam. A yang kedua itu adalah yang membakar afinitas elektron. Oke. N itu apa? Panggilan buat tante-tante, non logam, nona-nona, ingetin, non logam. O-nya apa? Oksidator. Oke, ngerti ya? Oksidator. K-nya itu adalah keelektronegatifan. Jadi semua yang ada di tulisan ini dari kiri ke kanan teh semakin gede, nu paling gede, nu paling kanan. Berarti paling kiri paling kecil. Kemudian ingetin kalau dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Ami lihat tanda panah, ya ke kanan, ya ke bawah, berarti ke bawah semakin kecil, ya. Jadi nanti kalau satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Oke, untuk yang tidak ada di tulisan ini, yang tidak ada di kata piano, misalkan jari-jari, jari-jari nggak ada di sini toh? Berarti jari-jari mah dari kiri ke kanan teh semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Ngerti ya? Jadi yang tidak ada di kata piano berarti kebalikan. Oke, atau mungkin kebalikan dari asam, basa, kebalikan non logam, logam, oksidator, reduktor, ya, diingetin terus. Oke, sekarang coba lihat di soal. Ini nomor atom. Jadi kalau konfigurasi elektron untuk menentukan posisi suatu unsur di dalam SPU itu harus tahu nomor atom. Andai kata nanti di tabel itu yang diketahuinya neutron atau nomor massa, berarti nanti kalian cari dulu apanya coba? Cari dulu nomor atom, wajib ya. Jadi jangan langsung ceplak-ceplok pakai saja ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat unsur dengan jari-jari atom paling kecil. Jari-jari ada di sini enggak? Enggak ada. Oh, jari-jari mah berarti dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari atas ke bawah semakin besar. Cari yang paling kanan berarti ya. Benar enggak? Oke. Nah, kalau nomor atomnya 20 ke bawah itu boleh menggunakan 288. Tapi kalau nomor atomnya 21 ke atas haram menggunakan 288 karena nanti ada golongan B yang suka menjebak. Jangan sekali-kali pakai 288 yang bor kalau nomor atomnya 21 ke atas. Hanya untuk 1 sampai 20 saja. Coba, ini opat berarti 24. 2 berapa berarti? 22. Oh, ini golongan 2A, periode berapa? 2. Jadi periode mah itu yang jumlah kulitnya 1, 2 itu menandakan periode. Nah, kalau golongan itu elektron yang ada paling terluar. Namanya elektron valensi, ya. Oke. Lalu ini 12 berarti 282. Ini 2A periode 3. Ini 281 berarti 1A periode 3, 288 berarti 1A juga ya, periode 4 ya. Ini 37. Ini kalau 37 berarti mau tidak mau harus pakai SSPS. Hafalin kunci untuk SSPS karena nanti banyak jebakan ya. SS 1 kali, PS-nya 2 kali, SSPS, PS, DPS, DPS, lalu FDPS, FDPS. Ya, ingetin. Jadi kalau ada konfigurasi elektron tidak sesuai kayak gini, sesuaikan, urutkan supaya seperti ini biar kita tidak terjebak. Oke? Jadi nanti ingetin sampai D pertama itu total elektron 30 elektron. Ngomong sekarang, kalau saya punya X, nomor atomnya 37, berarti eta kumaha? Sampai D itu adalah 30, berarti tinggal ditambahkan berikutnya. S, S, P, S, P, S, D, P, S, gitu ya. Oke, S dimulai dari angka 1. Lanjutkan berikutnya 2, 3, 4, 5. Lalu kalau P dimulai dari angka 2, 3, 4. Kalau D dari angka 3, kalau F dari angka 4. Ingetin ya. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10.
ini udah 30, 36, ini 1. Ulis ya, ini juga golongan 1A karena berhenti di di S ya. Jadi elektron yang berada pada S langsung menyatakan golongan. Periodenya periode berapa? Ambil angka depan paling besar. Angka 5 berarti periode 5. Nah, ini yang ada di sini itu semuanya golongan 1 sama golongan 2 saja. Kita mintanya itu adalah yang punya apa tadi? Yang punya jari-jari atom paling kecil. Jari-jari atom paling kecil berarti dari kiri ke kanan semakin kecil. Berarti masuk ya, berarti cari saja yang paling kanan. Golongan 1 sama golongan 2 yang paling kanan adalah golongan 2. Berarti ambil golongan 2. Lah ini golongan 2-nya ada periode 2 sama periode 3. Berarti kalau satu golongan, jari-jari itu dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Berarti cari paling kanan dan paling atas. Paling kanan, paling atas berarti ambil golongan 2A, udah pasti ya. Kemudian siapa yang paling atas adalah periode 2, berarti adalah P. Oke. Bisa sampai sini? Diingetin ya. Oke, kalau tidak paham coba langsung tanya. Ya, buka mikrofonnya atau buka aja lah, wis nggak usah apa namanya itu ditutup juga nggak apa-apa. Kalian boleh cuap-cuap ngomong ya. Jadi nanti biar ngerti. Oke, jadi bebas ya. Tanya saja kalau ada yang belum paham. Nah, sekarang berikutnya ini nomor berapa nih? Nomor 2. Oke, kita lihat. Lihat soal nomor 2. Kalau ada soal, ini apaan? Energi ionisasi pertama, kelima unsur tersebut secara acak adalah kayak gini. Energi ionisasi pertama unsur R adalah, berarti ini R itu golongan berapa? Berarti kita harus tahu ya, R itu golongan 1A yang periode 3. Mau tidak mau berarti kita harus mengurutkan ini ya. Tadi yang ini T golongan C. Yang ini kan golongan 1A ya, ambil akmal ya, periodenya periode 5. Berarti golongan 1 ada 3. Ada R, S, T. Berurutan ya, R, S, T. Kita tulis di sini. Ada R, ada S, ada T. Ini berada dalam satu golongan yang sama. Lalu yang berada dalam satu periode yang sama itu adalah si R jeung Ki itu satu periode, cuman si Ki itu di golongan 2. Oke, berarti Ki ada di sebelah kanannya R. Oke, lalu ini golongannya 2, kemudian di atasnya ada P di atas Ki karena dia periodenya lebih rendah ya, berarti di sini ini kita mau menentukan energi ionisasi yang tepat untuk R. Nah, berarti energi ionisasi kan ada di kata pianok ya. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan semakin besar. Dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti paling besar berarti lebih besar dari atas ke bawah. Berarti P nu paling gede. Cari angka yang paling besar untuk P. Mana coba angka sabareta? 900, tulis di sini berarti 900 ya. Di sini kedua terbesar angka berapa? Coba bantu cari. 700 ya. 708. Oke. Lalu ketiga terbesar angka berapa nih? 496. Udah langsung aja, yang lainnya nggak usah cari ya. Udah ini angka ini si R. Paham nggak? 496. Ngerti? Ya, harus sedikit analisis ya. Oke, ini udah pada masuk semua. Kalau yang lain juga sambil tanya ya. Apa namanya itu, jangan diam aja. Kalau misalkan kalian mau request untuk pertanyaan juga boleh. Ya, tanya saja. Oke. Kita lanjut lagi ya. Itu cara menjawabnya. Ingat ya, pianok double A, potensial ionisasi, asam, afinitas, non-logam, oksidator keelektronegatifan. Oke ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Lihat, ikro, baca ke sini. Kalian coba pahami ini ya.
Unsur yang dapat membentuk ikatan ion. Ion paling kuat dengan unsur Cl adalah yang mana? Jadi nanti lihat kuncinya apa ini Teh? Unsur yang bisa membentuk ikatan ion. Ikatan ionik itu syaratnya wajib logam sama non logam. Oh, saya harus tahu logam. Logam itu ciri khasnya seperti apa? Jadi kalau logam itu kalau elektron valensinya berapa? 1 sampai dengan 3. Paham sampai sini? Kalau non logam itu elektron valensinya berapa coba? 4 sampai dengan 7. Jadi kalau dia golongan 1A berarti logam, 2A logam, 3A logam. Ngerti ya? Kalau 4 sampai 7 berarti itu adalah non logam. Nah, ini kita mau mencari, kita tahu peri celana berem itu na atel itu adalah golongan 7. Oke. Golongan 7 itu non logam. Nah, ini mintanya ikatan ionik paling kuat. Nah, kalau ionik berarti kalau ini non logam, kita tahu Cl itu non logam, berarti kita tinggal mencari pasangannya yang apa? Yang logam. Dan ini pada kolom ini semuanya KB logam. Oh, berarti saya harus mencari. Jadi kalau paling kuat berarti harus yang paling min dengan yang paling plus. Cl itu memiliki keelektronegatifan. Berarti yang paling kuat ikatannya berarti yang paling plus, berarti yang punya keelektropositifan paling besar. Keelektropositifan tidak ada di kata piano. Keelektropositifan dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Cari yang paling bawah berarti ya. Yang paling bawah tadi kita sudah memposisikan unsur-unsur ini. Ini P, Q, R, S, T, O berarti T. Jawabannya, karena untuk keelektropositifan paling tinggi adalah unsur T. Paham? Jadi jawabannya yang ini. Oke, ada yang mau nanya lagi? Yuk manfaatkan ya. Kalau tidak ngerti tanya. Jadi nanti selain nembak kalian harus sudah punya jawaban yang betul, minimal setengahnya lah. 7 ya, wajib fardu ain 7 supaya bisa lolos. Sisanya tembak aja. B, 3C, 3D, 3 gitu ya. Kita anggap A sama E tidak ada. Oke? Jadi harus berstrategi ya. Jangan apa namanya nembak juga asal-asalan ya. Oke. Paham ya? Rahasia bisa rahasia? Oke ya. Santai saja ya, yang penting kalian bisa ngerti. Yuk lanjut. Lihat lagi soal semacam ini. Jangan sampai terjebak. Konfigurasi elektron yang mewakili unsur transisi dalam keadaan dasar. Jadi wajib dipenuhin dulu. Ya, wajib dipenuhin dulu pengisiannya. Jadi kalau dasar itu harus penuh dulu pengisiannya. Penuh pengisiannya. Tapi kalau misalkan bukan dasar, itu ada sebelum penuh, dia sudah loncat ke subkulit yang lain. Penuh pengisiannya. Kuncinya, jadi kalau unsur transisi artinya harus berhenti. Berhenti di mana? Berhenti di D. Jadi elektron terakhir kudu di D. Ya, oke. Ngomong, hafalkan yang tadi yang saya ajarkan tadi di awal. Coba lihat ini. Nah, kita coba ya. Oke, sebentar. Nah, coba lihat ini yang saya merahin. SSP, SP, SDP. Nah, ini berhenti di P, bukan transisi, oke? Jadi harus di D kalau transisi. SSP, SP, SD. Ini berhenti di D juga. Gitu ya. Ini berarti transisi. SSP, SPS bukan. SSP, SP bukan. SSP, SP, SD tak sih dua jawabannya B sama E. Lihat, dipenuhin dulu baru loncat. Lah, nah yang ini mah 4S-nya kan harusnya maksimum 2. Nah, udah ada satu yang loncat ke D. Oh, berarti tereksitasi. Jadi yang ini bukan dasar. Yang ini yang dasar. Ngerti ya? Oke, paham? Jadi ini dalam keadaan transisi namanya ya. Kalau yang ini dalam keadaan dasar. Oke, yang diminta dalam keadaan dasar berarti yang ini. Halo? Paham ya? Oke.
Lanjut, berikutnya. Ada yang mau nanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Sekarang, coba lihat ke sini. Andai kata ada soal semacam ini, ya. Soal semacam ini, molekul IF5 memiliki 5 domain pasangan elektron. Domain itu adalah pasangan, ya. Ikatan dan 1 domain pasangan elektron bebas. Hibridisasi dan bentuk molekul, kalau kalian mau nembak, kalian lihat ini IF5 atom pusat itu siapa? I, gitu ya. I ditempeli oleh 5. Berarti yang punya 5 itu apa? Jadi kalau oktahedral, ingetin. Jadi kalau mau nembak, kalian coba. Kalau misalkan ada tetrahedral, bujur sangkar, dan lain sebagainya, enak, kalian tinggal lihat saja jumlah PEI atau orang yang nempel di atom pusat. Jadi kalian ingetin, ini ada PEI, ada PEB, lalu ada bentuk molekulnya, ya. Ada 2 0. Kalian cukup menghafal dasarnya saja. 3 0, 4 0, 5 0, 6 0. Nah, yang menjadi penentu bentuk molekul adalah PEI doang. PEB itu hanya memberikan efek sedikit untuk membentuk sebuah sudut, ya. Oh, ada dua titik. Anggap ada 2 titik. Kalau 2 titik berarti bentuknya segitiga, bisa enggak? Ya udah, 2 titik berarti lurus kabeh kan? Mau gimana pun. Berarti bentuknya linier. Kemudian 3 0, ya eta 3 0. Masa kalian kepikirannya ya kalau kayak gini semua bisa sampai 6 juga, lurus terus dong. Oh, kalau 3 pantasnya apa ya? Oh, berarti segitiga datar, ya, segitiga datar. 4 0, ingetin bunyi bel di sekolah tuh. Bel tuh apa bunyinya gimana? Tetrahedral, ya. Ingetin kalau 5 0 itu panggilan buat pembantu di rumah orang Sunda. Apa ngomong? Bibi. Ingetin bibi, ya. Pokoknya kalau ada kata bibi, udah pada sana bipiramida trigonal. Lalu 6 0 itu pasti oktahedral, ya. Jadi di sini adalah oktahedral. Lihat sini. Oh, saya mau nembak nih. IF-nya 5. Oktahedral mah dah kudu genep, piramida segi 4 dah salah segi 4. Bujur sangkar juga nggak ngerti. Ya udah pasti salah. Bibi. Nah, udah pasti jawaban yang ini. Cuman hati-hati kalau nanti di soal kalau di soal itu apa namanya pilihannya tidak ada bujur sangkar tapi hibridnya SP-SP-an, kalian coba lihat. Andai kata nanti ada soal IF5, ya. Ini atom pusat si I. I itu nomor atomnya 30 berapa? 53 ya, 53. Bikin konfigurasi elektron SS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Udah cukup aja segitu ya, tong panjang teuing. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10. Hitung dulu, 30 kudu sama dengan 53 ya. 6, 2, 10, 30, 36, 38, 48 tambah 6, 48 tambah 6, sabar eta. 54 lebih ting, coba hapus. Berarti di sini harus angka berapa? Angka 5. Paham sampai sini? Oh, berarti yang ini kita hapus saja, ya. Karena nggak butuh. Oke, dihapus. Lalu kalian tuliskan angka depannya. Angka depan S dimulai dari angka 1. Dari angka 1 lanjutkan 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau P itu dari angka 2 lanjutkan 3, 4, 5. Kalau D dari angka 3, 4. Kalau F dari angka 4. Oke, ngerti ya? Lalu setelah dibuat konfigurasi untuk atom pusat ini, kalian lihat elektron terakhir berhenti di mana? Di P. Lihat angka depannya. Angka depannya sabar eta angka 5 ya. Oh, tandain semua yang angka depannya 5. Oh, ada 5S. Lalu setelah ditandain langsung kalian tanya, subkulit yang mungkin di kulit ke-5 selain 5S, 5P ada apa lagi? Ada 5D
gitu ya. 5F oge aya, tapi F mah nggak akan ada bentuk molekul sampai F ya, sampai D maksimum. Jadi ini tandain juga. Lalu kalian coba tuliskan kamar-kamarnya. S itu berapa kamar? Masih ingat? S itu 1 kamar. Karena S maksimumnya 2 orang, karena sekamar maksimum berdua. Kalau P maksimumnya 6, berarti berapa kamar maksimumnya di sini? Berarti ada 3 kamar. Lalu D, kalau D ada 10 orang maksimumnya, berarti berapa kamarin? Berarti 5 kamar. Oke, kalau F 7 kamar. Oke, setelah itu langsung kalian masukin orang-orangnya. Jadi S di sini ada 2, berarti atas bawah. Haram kalian langsung berdua ya. Kalau misalkan di P ini kan ada 3 kamar, tidak boleh langsung berdua pengisiannya ya. Jadi harus satu-satu dulu. Atas, baru tilu, 4, 5, 6. Ini ada 5, 1, 2, 3. Sorry ya, ini belum ada, masih kosong yang ini mah. Oke, yang ini juga belum. Kayak gini ya, ada 5, berarti kayak gini. Ada berapa cowok jomblo di sini? Ada berapa cowok jomblo? Ada 1. Berapa tante-tante yang mau datang? Ada 5 tante. Oh, kita berarti harus menyediakan 5 cowok jomblo. Cowok yang sekamar ini kita pindahkan ke kamar sini. Berarti kalau 1 cowok pindah ke kamar sini, berarti kita sudah punya 3 cowok jomblo. Ini ada tantenya ada 5, berarti cowok ini kita pindahkan ke kamar ini juga ya. Oke. Jadi kalau pakai bahasa kimianya itu delokalisasi elektron, tapi pasti bingung ya. Coba kita sesuaikan kebutuhan saja, jadi biar kita tepat menerimanya ya. Oke. Sekarang kalian lihat ini berarti kamarnya masih kosong yang ini ya. Berarti 2 orang ini masih tetap berada di sini, kamar ini sendiri. Orang ini pindah ke kamar ini, 1 orang lagi pindah ke sini. Nah, kita sudah punya 5 cowok jomblo. Berarti kita siap kedatangan tamu 5 tante ya. Tante pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, sekarang tinggal tuliskan saja. Ini kamar S. S-nya ada berapa? 1, pangkat 1. Jumlah kamar yang dimasukkan. Ini P. P-nya berapa kamar? 3, berarti pangkat 3. Ini D-nya berapa? Di sini banyak. D-nya berapa? Ada 2 kamar, berarti 2. Oh, tulis, pepetkan. Berarti S1, P-nya 3, D-nya 2. Oh, bentuknya SP3D2. Benar nggak? SP3D2 gitu. Ya, berarti ini bukan yang ini juga, hati-hati tuh. Ya, berarti kalian harus memilih yang SP3D. Berarti yang S ini SP3D pasalah 2 itu berarti yang ini antara piramida segi 4 sama bujur sangkar. Berarti yang mana bujur sangkar itu adanya di ion kompleks ya. Oke, berarti jawaban yang ini. Paham? Ya, karena ini tidak sesuai. Antara ini di piramida sama tidak sesuai. Berarti cari yang SP3D2 gitu ya. 41 bisa 32 bisa 23. Oke. Ya, seperti itu. Diingetin. Lanjut berikutnya. Soal berikutnya. Coba lihat ya. Lihat ke sini. Masih ingatkah kalian yang seperti ini? Oke. Jangan menganggap soal UTBK itu sulit ya, soalnya ya kayak gitu-gitu aja, apalagi lagi pandemi, soalnya ya gara rampang gitu ya. Oke. Pada pembakaran sempurna, pembakaran kalau dibakar bukan tambah api tapi ditambahin O2 ya. Jadi jangan senyawa tambah api terbakar, bukan. Jadi nanti C3H8 kalau dibakar sempurna nanti produknya selalu always CO2 dan H2O. Kita
tuliskan C3H8 ditambah O2, produknya selalu CO2 ditambah dengan H2O. Kalian lihat di sini, samakan dulu, setarakan dulu, sarwakeun heula setiap unsur. Unsur yang disamakan duluan wajib selain O dan H, baru H, baru O. Itu urutannya. Jangan asal-asalan biar lebih cepat. Oh, ada C. C-nya ada 3. Berarti di sini kali 3. Oh, sudah selesai. H-nya O4, 8. Di sini kali berapa? 4. Lalu O-nya. Berarti artinya 1 ya. 3 kali 2 genap tambah O4, 10. Berarti di sini kali 5. Volume gas oksigen pada suhu dan tekanan yang diperlukan adalah 2 liter. 2 liter eta punya siapa? Punya C3H8. Yang ditanya adalah oksigen. Coba lihat kalian kursor yang saya gerak-gerakan. Lihat kursornya, oke, kelihatan ya. Nah, ini angka 2 liter itu boleh langsung merupakan perbandingan koefisien. Ya, mol, volume, tekanan, ya, sama apa nama itu yang ada di PPNRT ya, di gas ideal itu bisa merupakan perbandingan koefisien. 2/1, 2/1, pegang, hasil baginya 2/1 adalah 2. Pegang angka 2, lalu kalikan ke setiap koefisien yang kita cari. Andai yang kita cari itu adalah CO2, berarti di sini sabaraha liter? 2/1, 2 kali 3 berarti 6 jawabannya. Paham? Tapi karena di sini yang ditanya adalah O2, ya tariknya ke O2 dong. 2/1, 2. 2 kali 5, 10. Berarti di sini 10 liter. Paham? Kalau UTBK masih menggunakan volume 1 per volume 2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Orang lain udah ke Jakarta, ini masih di jalan di tempat ya. Oke. Jadi cepat-cepat harus mulai latihan ya. Oke. Jadi jawaban yang E. Bisa sampai sini? Kalau bisa itu menjawabnya yang lebih cepat ya. Jadi jangan terlalu saya ngerti banget nih alon-alon, takut salah. Nanti kalah sama orang lain kalau kayak gitu ya. Oke. Sekarang coba lanjut lagi. Lihat sini. Lihat ya. Oke, kita coba. Nah, ini kayaknya mirip dengan yang tadi deh. Ya, yang saya ajarkan tadi. Coba lihat, kita terapin di sini. Butil amina, butil. Imam niloba pisan unsurnya, nggak usah takut ya. Hibridisasi orbital dari atom N
Halo? Pak. Ada ya? Oke, sorry. Itu wifi-nya kayaknya gangguan. Saya tethering dulu ya. Oke, sudah ada, kita lanjutin ya. Oke, nah, dilihat ya. Sudah terlihat layarnya? Sudah. Udah ya? Oke. Nah, sekarang lihat kayak gini. Ini N. Cepetan. Berarti N nomor atomnya seberapa? 7. Berarti SSPS. 1S2, 2S2, 2P berapa berarti? 4. Berarti tilu ya? Oke. Tanya, elektron terakhir berhenti di mana? Di P. Angka depannya berapa? 2. Mana lagi yang 2? 2S. Tanya, subkulit yang mungkin di kulit kedua selain 2S, 2P ada 2D nggak? Nggak ada, karena D mah dari angka 3. Berarti jangan sekali-kali menambah 2D, oke? Tuliskan kamarnya di sini ada 1, di sini berapa kamar? Di sini 3 kamar, oke? Asup-asupkan 1, 2, di sini 1, 2, 3. Ada berapa cowok jomblo? Ada 3. Tante-tante yang mau datang, tante pertama itu H, tante kedua adalah ini, tante ketiga adalah ini ya. Jadi C4H9 itu kita anggapnya satu tante, oke? Jadi tante pertama, tante kedua, tante ketiga. Ini kamar S pangkat 1, P-nya pangkat 3. Oh, berarti SP 3. Paham sampai sini? Gampang toh? Mudah-mudahan banyak soal yang kayak gini karena kita bisa ya. Mudah-mudahan yang kalian bisa soalnya diperbanyak gitu ya. Oke. Bisa sampai sini? Halo? Yuk, pura-pura nggak ngerti nggak apa-apa. Pak mau nanya. Iya, boleh Nadifa? Ini kan saya tuh kemarin ngerjain soal. Nah, boleh. Apa namanya? Kan ada X-nya tuh golongan 4A periode 3, Y-nya sebentar. X-nya golongan berapa? 4A periode 3. Oke, 4A periode 3, lanjut. Y-nya golongan 5A periode 3. 5A periode 3, oke. Terus? Terus yang Z-nya golongan 6A periode 3. Gini aja, 6A periode 3 ngomong. Nah, terus ditanyain energi ionisasi dari kecil terbesar, dari kecil ke besar. Urutannya, kecil ke gede, oke. Coba lihat energi ionisasi. Energi ionisasi piano, potensial ionisasi berarti dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas bawah semakin kecil. Kunain itu ya, oke. Ini golongan O4 periode 3 KB kan? Berarti periode O4 lah X di dia, Y di dia, Z di sini kan lebih enakan. Energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Yang paling kecil yang pertama ini udah ngurut ya mah. 2, ini 3. Paham? Tapi Pak di kunci jawabannya justru XZY Pak. X, Z, X, Z, Y. Iya. Oke, ini 4, 5, 6. Periode 3. Iya. Oh, sebentar. Ini periode 3 ya? Oke. Ada satu pengecualian. Kalian masih ingat yang saya jelasin? Yang saya jelasin yang periode 3 kemarin, sebelum periode 3, 4, ini energi khusus. Ini yang menjebak energi ionisasi periode 3 saja. Di luar itu semuanya dari kiri ke kanan semakin besar. Kalian ingetin ini ya, berarti naik, naik, turun, naik, naik, turun, naik, naik. Ngomong. Jadi nanti ini yang nomor atomnya 11, artinya 281 periode 3, ini golongan 2A periode 3 gitu ya. 12, 13, 14, 15 ya, oke. 16, 17, 18 ya. Hafalkannya gini saja. Jadi nanti ngomong naiknya 2 kali, ngomong turunnya sekali. Naik, naik, turun. Naik, naik, turun. Naik, naik. Paham? Oke. Ini golongan 4A berarti ada di sini ya. 4A. Kemudian baru ini, baru Z, baru Y. Berarti ini periode 3 saja. Di luar ini semuanya dari kiri ke kanan semakin besar. Paham Nadifa? Ya betul jawabannya. Ya, karena ini tadi juga kita hampir terkecoh ya, dikirain ini semua gitu ya. Oke, paham nggak? Masih ingat? Iya, paham, Pak. Terima Siap kasih. ya. Ingat. Hanya periode 3 saja, di luar periode 3 tidak berlaku. Oke? Berlaku piano ya. Oke. Jadi nanti kalian ingetin tah nu ieu gitu ya. Oke, siap. Lanjut lagi. Ada yang mau nanya? Boleh, yuk. Boleh nggak apa-apa, pura-pura nggak ngerti lagi, yuk. Bisa ya? Nah, ini
Ya teh, melakukan perhitungan itu gimana? Halo, boleh agak dikerasin suaranya? Gimana? Jadi saya masih kurang ngerti. Jadi awalnya harus cari apa dulu tadi? Oh, yang ini ya, yang penentuan energi ionisasi kayak gitu. Cari golongan periode dulu. Cari golongan berapa, periode berapa, lalu diurutkan. Jadi kalau ada soal kayak kieu, nah ini periode 3 semua, oh berarti satu lurus gitu ya, satu baris. Nah, ini ada golongan 4, 5 genap kan berurutan, pasti golongan 4-nya di sebelah kiri, golongan 5 di dia gitu kan ya, golongan 6-nya di sebelah sini misalkan, paham nggak? Berarti masukin aja X, di sini Y, di sini Z gitu ya. Oke. Ini unsurnya ya penempatan di SPU. Tapi hati-hati untuk periode 3 ada pengecualian. Nanti harus hafal energi ionisasinya naik-naik turun, naik-naik turun, naik-naik. Begitu? Ya ini aja yang pengecualian energi ionisasi periode 3 ya. Periode 3 saja. Di luar ini piano kalian pakai. Gitu, hafal? Bisa? Ya, oke. Sambil lanjut, yuk kita lanjutkan soal berikutnya. Lihat bab apakah ini bab termokimia. Kelas 2 kalian bahas ini juga toh. Lihat tanda panah. Tanda panah kalian lihat di sini. Dari sini ke sini besarnya sakil. Dari sini ke sini besarnya segini. Dari sini ke sini besarnya berapa? Berarti min 780 dikurangi min 196 berarti angka berapa? Geus bulatkeun biar enakeun ieu angka 800. Geus bulatkeun ieu angka 200. Mana 800 kurangi 200 berarti 400-an. Berarti 300. Mana ada enggak? Delta H2 yang tanya ya. Berapa berarti ini dikurangi ini? 500-an. 800 kurangi 200 600 atau mungkin 500 yang mendekati ya. Berarti jawaban yang mana? Min plus min. Jawaban yang ini. Paham nggak? Mempermudah. Biar telama teuing. Karena angka juga ini jararauhan kan? Halo, paham? Apa? Tinggal dikurangin ya langsung. Iya betul, tinggal dikurangkan saja. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti ini misalkan tanda panahnya dibalik ya. Coba lihat sini lagi sebentar. Jadi kalau kalian lihat nih, kalau dari sini ke sini negatif, dari sini ke sini negatif, tapi kalau ditanya 2SO2 menjadi 2S, berarti nanti tandanya jadi positif. Tapi jaraknya tetap aja ke sini, tapi tandanya jadi positif. Tapi ini kan poh juga, berarti tetap negatif. Ya, oke. Jadi kalau arahnya berputar, berarti itu adalah kebalikannya. Bisa? Ngerti ya? Oke. Yuk, lihat lagi, lihat. Bisa sampai sini? Saya. Yuk, coba lihat sini. Di antara reaksi kesetimbangan berikut, harga KP sama dengan KC kali RT terdapat pada reaksi mana? Ini apa-apaan gitu ya. Jadi kalian harus tahu bahwa hubungan KP dan KC, ingetin, kalau KC itu concentration, konsentrasi. Oh, yang punya konsentrasi adalah fase gas dan aqueous. Solid liquid abaikan. Oke? KP itu pressure, yang punya tekanan itu adalah gas doang. Oke? Untuk KP, kalian harus ingat P1 per P tot ya sama dengan N1 per N total. Oke? Ingetin ya. Jadi untuk mencari tekanan parsial masing-masing, kalian harus hafal rumus ini. Tidak hafal rumus ini, ya udah tidak akan bisa ya. Oke. Hubungan KP dan KC naon? KP sama dengan KC kali RT pangkat delta. Hati-hati. Biasanya itu kalian tidak tahu apa arti delta N. Delta N di sini ya, oke, selisih ya, selisih koefisien gas. Berarti selain gas jangan dilihat ya. Gas kanan dikurangi kiri. Ngerti nggak?
Selisih koefisien gas kanan dikurangi gas kiri. Nah, berarti ya mah Kp sama dengan Kc kali RT. Berarti artinya delta N-nya pangkat 1. Mana yang delta N-nya pangkat 1? Reaksi pertama, iya kan gas Kb, berarti 2. Iya 1. Iya 1. Di kiri 1 tambah 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Lulus ya, berarti kalau 0 mah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Pangkat 0 kan 1, berarti Kp-nya harus sama dengan Kc. Jadi kalau yang diminta Kp sama dengan Kc, carilah yang delta N-nya 0. Oke? Berarti ini salah. Oh, yang ini 1. Ini 1, 1, 2. 1 dikurangi 2, min 1, salah. 2, 3, 1, 4. 2 kurangi 4, min 2, salah. 3, 2, 3 kurangi 2, 1. Alhamdulillah, tak ada nomor 4. Ngerti nggak? Halo, ada yang mau nanya dulu? Coba tanya dulu yuk. Oh, jadi itu tadi nggak boleh min 1 atau gimana? Apa? Sebentar. Gimana? Coba tanya lagi. Coba sebentar. Mana? Gimana? Min 1. Nggak boleh min 1 atau gimana? Oh, boleh min, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya itu kan karena di sini mah pangkat 1 ini mintanya. Jadi Kp teh rumus umumnya iya ta. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N itu adalah selisih koefisien gas kanan dikurangi gas kiri. Nah, kalau yang nomor hiji, ini kan koefisiennya 1, ini 1. Di kanan ini 2 ya. Berarti 2 dikurangi 2, 0. Berarti Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Angka berapapun dipangkatkan 0 kan always 1. Berarti Kp sama dengan Kc saja. Nah, kalau yang nomor 2, iya kan gas. Di kanan koefisiennya cuma 1 doang. Di sini 1 tambah 1, 2. Berarti 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2, min 1. Nah, kalau yang diminta Kp sama dengan Kc kali RT pangkat min 1, yang 2 masuk pilihannya. Karena ini memintanya harus yang pangkat 1, berarti yang ini bukan. Lah, yang ini gimana? Iya 2. Iya 3 tambah hiji 4. 2 dikurangi 4, min 2. Lah, iya ada hiji. Bukan. Nah, yang ini lihat. 1 tambah 2, 3 dikurangi 2 berarti 1. Nah, berarti eta jawabannya. Begitu, Tegar? Siapa yang nanya tadi? Boleh nanya lagi. Oke, paham Pak. sampai sini? Saya? Oke. Nah, nanti diikutin terus ya TB Semat. Jadi insya Allah kalian pasti yakin bisa. Jadi semakin bertambah ya, dimanfaatkan yang sudah dikasih, difasilitasi oleh sekolah ya. Oke. Paham sini ya. Satu lagi ya, boleh ya, nanti ini sampai 10 kalian bilang ini kaji latih berapa. Oke lah, coba ini kopi. Kalian bisa melihat dari sana, bisa kelihatan saya buka ini ya, paint-nya ini juga. Oke lah, kelihatan kan ya. Oke, siap. Nih, kita lihat. Coba lihat ya. Sebanyak 0,01 mol magnesium klorida berarti MgCl2. Dilarutkan ke dalam air sampai volume larutan 500 mili. Jika harga derajat ionisasi alfa, maka tekanan osmotik ya. Kalau osmotik kalian pakai ini. P sama dengan RCTI atau M kali R kali T kali I. Kalau pakai RCTI berarti itu pakai bahasa Inggris RCTI, tapi C-nya itu concentration, ya. Oke. M itu kan gram per mr kali 1000 per apa ml. R-nya sabereta 0,8. Suhunya harus Kelvin. 273 tambah 27 ya. Oke. I-nya sabaraha jumlah ionisasi aja. MgCl2 kalau diionkan jadi apa ngomong? Mg2 plus sama 2Cl, ada 3 jumlah ionnya. Tapi ada alfa, berarti I-nya harus pakai rumus 1 plus N min 1 kali alfa.
1 ditambah berapa, tilu dikurangi 1 kali 0, berapa itu? Salah ya. Ini 0,08 yang ini. Yang ini 0,8. Ngomong bantu. 2 kali 0,8, 1, genap tambah 1. Seberapa? 2,6. Susi ke sini 2,6. Gram per mr kan mol. Yang saya mol. Langsung masukin. 0,01. 1000 dibagi seberapa itu? 500 ya. Kali 0,08 kali seberapa? 300 kali berapa? 2,6. Cepetan. Sret 2. Sret kalikan 24. Ngerti nggak? 10 pangkat min 2 kali 2 kali 24 kali 20 genap kali 10 min 1. Yuk cepetan. Berapa mana jawabannya? Ingetin, ini biar enakan nih, kalian biar mendekat nih. 2 kali 24 sabar anggap aja 50. Ngerti nggak? 50 kali 2 genap, 5 kali 2 genap berapa tuh? Ya. Jadi 230-an. Ada nggak 230? Jawaban cuma 1. Yang ini ya udah jawaban yang ini berarti kan? Paham nggak? Jadi biar lebih cepat. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Ya, oke. Paling waktunya udah habis, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Ini filenya mau nggak kalian? Halo? Boleh Pak, boleh. Boleh? Oke, siap. Sebentar saya simpan dulu ya. Ini TB Smart. Diingetin nanti kalau ada yang nggak ngerti.